jangan merasa hina. Salahkan semua padaku, padaku. Masihkah ada rasa itu yang dulu pernah terindah? Lalu kau tak menghapus semua, karena ku takkan pernah lupa semua yang pernah terindah. Ku simpan di hatiku terdalam, terdalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kapospol Salopampang, Pak Danpos Ramil, kemudian yang kami hormati petugas TKSK Mbak Tutik, kemudian dari PKH di situ yang kami hormati juga dari PPL Pertanian, kemudian yang kami hormati Bu Sekcam dan teman-teman semuanya, karyawan Kecamatan Salopampang, dari UPTKB ya, juga Mbak Dian, perwakilan PKK ya, Kecamatan Salopampang yang kami banggakan. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan ya, Ibu Bapak semua dari unsur warung ya, juga perwakilan dari KPM atau keluarga penerima manfaat. Bapak Ibu, pertama dan yang utama tentunya selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga panjenengan semuanya, kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Termasuk pada hari ini Bapak Ibu berkumpul di sini di halaman Kecamatan Salopampang ini, kantor Kecamatan Salopampang, juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Jadi, tanpa ada satu kekurangan apapun. Kemudian yang kedua, monggo Ibu yang baru datang, disediakan kursi. Yang kedua, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya teman-teman warung yang ada di wilayah Kecamatan Salopampang. Memang hari ini yang saya terima laporannya, ada beberapa kawan, beberapa teman kita dari warung yang izin tidak bisa rawuh karena berbarengan atau bersamaan dengan jadwal apa Bapak Ibu desa itu ada yang sedang sadranan, sehingga kami memaklumi itu ya. Namun demikian sebagian besar dari warung ini bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan
Terima kasih sekali atas kerawuan panjenengan. Kemudian yang berikutnya, Ibu, Bapak, maksud kami pada hari ini mengadakan acara seperti ini, mungkin Bapak Ibu Ewarung khususnya sudah paham semua. Betul, Ibu Bapak sudah paham, sudah tahu dalam rangka apa ini kumpul di sini. Dalam rangka penyerahan bantuan secara simbolis. Bantuan apa Bapak Ibu? Bibit tanaman, seperti yang sudah kita lihat bersama. Ini hasil dari jasa para, maksudnya apa ya, dari donasi dari teman-teman Ewarung. Betul demikian Bapak Ibu? Betul deh, dari donasi para Bapak Ibu Ewarung di Kecamatan Selopampang. Yang donasi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk bibit tanaman. Kenapa harus diwujudkan dalam bibit tanaman? Ya, karena Bapak Ibu semuanya mendukung prioritas, unggulan prioritas Bapak Bupati, tani pekarangan, atau sekarang ada istilah mustika desa. Jadi Bapak Ibu siap toh untuk mendukung program unggulan ini dari Bapak Bupati, unggulan dari Kabupaten Temanggung, yang diharapkan nantinya ke depan di wilayah Kecamatan Selopampang di 12 desa ini, warga masyarakat bisa mempunyai tani pekarangan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Artinya dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Setuju nggih Bapak Ibu semuanya? Jadi program unggulan ini juga akhirnya menyentuh kepedulian dari teman-teman Ewarung untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang dirasa kurang mampu. Kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman Ewarung dan para KPM juga, bahwa donasi ini murni dari Ewarung dan tidak mengurangi jatahnya para KPM, kan begitu, ya, tidak mengurangi. Ya, jadi ini sangat baik sekali. Saya mengapresiasi, memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Ewarung. Mudah-mudahan menjadi amal baik panjenengan semuanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nantinya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran nih Bapak Ibu, dan kesejahteraan bagi kita semua. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada petugas dari PKH, dari TKSK yang sudah mengkoordinir, memfasilitasi dari kemarin, ya, usahanya itu dari kemarin. Hari ini kan pelaksanaannya. Kemarin saya lihat sudah kumpul-kumpul, sudah rapat gitu ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan penyerahannya. Begitu nih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat kita semuanya nih Bapak Ibu. Dan saya mendoakan sekali lagi kepada Bapak Ibu
baik itu Ewarung, kemudian para KPM, ke depan kehidupannya semakin sejahtera. Begitu sih Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kami apabila dalam menyambut rawan panjenengan semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, merepotkan Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Maka dari itu kami atas nama pemerintah Kecamatan Selopampang mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kerjasamanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat sudah memberikan sambutan pengarahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ewarung berkomitmen untuk mensukseskan program Bapak Bupati Mustika Desa dan bekerja sama dengan Bapak Ibu KPM. Setuju nggak untuk juga mensukseskan? Nah, Mustika Desa itu apa Bapak Ibu? Mustika Desa itu sebuah singkatan. Sebuah singkatan masyarakat unggul, sejahtera dengan tani, pekarangan, desa bebas sampah dan konservasi lahan. Ya. Mari sekarang kita dengarkan bersama juga sambutan dari Ketua Paguyuban Ewarung kepada Bapak Gati. Kami persilakan. Mohon izin Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Selopampang yang kami hormati, Bapak Kapolsek, Bapak Soekarno yang kami hormati, Ibu Tuti selaku pendamping Ewarung sekecamatan Selopampang yang kami hormati, Bapak-bapak PPL pertanian yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini yang hubungannya dengan nanti teknik budidaya jahe merah yang kami hormati, dan semua rekan-rekan Ewarung, juga ibu-ibu. Kebetulan ini ibu-ibu yang hadir, nggak ada bapak-bapaknya yang hadir sebagai KPM yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di kecamatan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, melimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, insya Allah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal amin. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, kami atas nama Ewarung. Sebenarnya tadi kalau disampaikan sebagai ketua paguyuban itu saya belum ke situ, belum dibentuk secara pasti. Kebetulan saya di sini untuk ngomong di sini, diprakoto sama Bu Tuti, melatihkan diri untuk meraih Bu Tuti menikah. Kan ditanyakan, Pak Gati bisa ngomong di depan orang? Jawabannya saged, kan biasa ngomong di depan orang, kan bukan yang lain. Nggak tahunya suruh bicara yang di depan orang banyak seperti ini memang berat lah. Tapi nggak apa, mungkin yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya acara ini, terutama dari semua instansi yang telah mau bekerja sama dengan Ewarung sekecamatan Selopampang. Mudah-mudahan kami dari Ewarung sekecamatan Selopampang selalu amanah. Dalam kesempatan kali ini kita ada acara yaitu loceng niku napa nggih? Loceng boten mangertos niku untuk gerakan tani pekarangan. Dados wonten mriki nuwun ngapunten nggih campur-campur bahasanya. Dalam kesempatan ini kita mengundang KPM dari seluruh Ewarung yang masing-masing untuk mengirimkan
2 KPM. Dalam hal ini KPM bansos sembako atau bantuan pangan non tunai. Bisa kami katakan mungkin acara ini merupakan kolaborasi antara kegiatan sosial dari Ewarung yang dalam hal ini nanti akan diwujudkan untuk bibit jahe sebagai donasinya itu secara 100% dari Ewarung. Jadi tadi sudah disampaikan dari Bapak Camat tidak mengambil sepeser pun dari uang dari KPM. Jadi di sini kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Ewarung yang telah siap sigap untuk menghadapi permasalahan seperti ini yang dengan koordinator dari Bu Tuti, sehingga dalam waktu 4 hari alhamdulillah dana sudah bisa terkumpul semua sehingga acara ini bisa berlangsung dengan cepat. Untuk itu acara ini kita harapkan bukan cukup sampai di sini, tapi akan berkelanjutan. Meskipun itu dalam warna yang berbeda, tapi backgroundnya tetap itu acara adalah dengan cara sosial. Jadi mau yang kita harapkan nantinya setiap bulan setelah pencairan dari KPM, kami mohon semua Ewarung untuk mensisihkan minimal 1.000 dari 1 KPM. Meskipun angka 1.000 kalau secara bersama-sama nanti kan ngelumpuk nih, bisa gotong royong, nanti bisa diusutkan yang lain. Mungkin itu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua Ewarung yang telah dengan ikhlas memberikan sedikit keuntungannya untuk kegiatan sosial. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gati. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan bibit secara simbolis. Ya, penyerahan bibit secara simbolis sudah terjadi di sini. Untuk yang pertama, saya mohon Pak Camat untuk memberikan kepada KPM penerima keluarga penerima manfaat. Tolong dibantu, Bapak. Penyerahan yang pertama dari Bapak Camat. Monggo Ibu yang sudah di ya, ini KPM. Bu, kesana dipotong. Terima kasih Pak Camat. Yang kedua, penyerahan kedua oleh Bapak Kapospol kepada penerima manfaat. Terima kasih Pak Kapospol. Yang ketiga dari Pak Dan Kosmir pada Ibu penerima KPM. Mujiman ra iso dihubungi padahal kan enggak bisa bermasalah. Enggak keturunan aku. Ya. Ora Terima kasih. Yang keempat dari Balai Penyuluh. di streaming. Streaming. Balai Penyuluh. Jangan lupa like, share dan komen. Kedonya aturan musik. Terima kasih. Berikutnya dari PKH. Dari PKH, Mas Rudi, monggo.
Terima kasih ya. Ya, yang keenam karena pendamping desa tidak hadir, dari TKSK dari Mbak Tutik, monggo Mbak Tutik. Ya, yang ketujuh dari KB ya. Dari KB Mbak Dian monggo menyerahkan pada KPM. Mewakili Mbak Nita ini karena Mbak Nita tidak hadir. Ada tulisannya kelihatan? Ya, terima kasih sudah dipotret. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan bibit secara simbolis. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah penjelasan tentang demo nanti ya. Kita akan mengadakan demo penanaman bibit jahe merah. Sebelumnya akan diberikan penjelasan oleh Bapak dari Pertanian. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Surapampang yang kami hormati, Bapak Kapospol yang kami hormati, juga Bapak Kaposmin dan ibu-ibu, bapak-bapak dari Ewaro dan juga KPM yang saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini adalah momen yang sangat bagus. Ini adalah program dalam rangka mensukseskan program dari Pak Bupati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa ada program unggulan yaitu tani pekarangan, desa bebas sampah, dan konservasi. Ini salah satu mendukung itu untuk tani pekarangan. Nah, nanti tujuannya adalah supaya keluarga yang mendapat bantuan itu tidak langsung habis, ya, jadi langsung dikonsumsi. Harapannya di tengah pandemi ini bisa menyisihkan mereka itu punya uang 1.000 atau berapa untuk mungkin kelihatan sepele, tapi kalau dari jahe hanya mungkin 5 pohon ditangkarkan, terus tangkarkan nanti akan cepat ya. Kenapa dipilih jahe? Karena ini memiliki ekonomi yang tinggi, kemudian bebas serangan ayam. Nah, ini yang dikeluhkan kan kalau tadi pekarangan serangan ayam. Sebelum ayam dikandangkan, ini bagaimana kita menanam yang ayam tidak menyukainya. Ini salah satunya adalah dipilih jahe. Dan yang lebih penting lagi, ini secara disampaikan oleh teman-teman dari PKH, ini sudah ada semacam kerjasama sehingga nanti ada jaminan pasar. Yang penting itu, jadi ketika menanam itu harus tahu mau nanti kemana menjualnya. Sekarang ini ya. Jadi ini kenapa dipilih jahe, tidak cabai yang sedang harganya tinggi ya. Kalau cabai itu harganya tinggi itu hanya dalam 1 tahun itu berapa bulan, tapi kalau jahe insya Allah relatif tinggi terus, stabil ya. Ini nanti bisa ditularkan untuk KPM panjenengan untuk tani pekarangan. Nanti ini menjadi andalan. Adapun nanti sebelum membawa pulang ini kemudian nanti menanamnya di rumah, kami dari pertanian ini yang punya tugas secara teknis mendampingi di dalam budidaya ya. Jadi kalau urusannya bagaimana menanamnya supaya bagus, supaya tumbuh subur, supaya nanti menghasilkan, itu adalah ranah kami pertanian. Tapi kalau bagaimana ini kelompok nanti supaya bagus, modalnya terkumpul, ini dari teman-teman PKH. Jadi supaya apa? Nanti
kolaborasi ini masing-masing sudah punya tupoksi masing-masing. Jadi sampai nanti Ibu ada permasalahan bagaimana jahenya kok alum atau mati, tanyanya kepada yang PKH jangan. Tapi kalau misalkan ini kelompok belum iuran anggota atau apa ini, atau ketuanya kok belum sergap, nah ini nanti dengan teman-teman PKH, tidak ke dinas. Jadi seperti itu nanti ya. Nanti juga akan kita pandu bagaimana cara menanam supaya nanti hasilnya maksimal. Nanti di belakang kita sediakan, sudah ada dari Bu Duti CS sudah menyediakan untuk praktek. Nanti kita akan praktek bersama supaya nanti di dalam menanam itu betul-betul menghasilkan yang bagus. Ya, kemudian bisa kami sedikit cerita. Jadi nanti nanamnya itu bisa di dalam, kalau memang pekarangan itu memungkinkan ada langsung di tanah bisa. Ya. Jadi nanti di koeni atau di jagang gitu. Kalau itu agak panjang, nah ini kemudian nanti jahe dikasih pupuk media sedikit, kemudian jahe ditaruh di situ. Jadi kalau ini kebetulan sudah berwujud tanaman, sehingga nanti tinggal menanam. Ada yang dimulai dari jahe ketika masih wujud jahe, ya, untuk bibitnya. Nah, ini bisa ditaruh di baki, kemudian dibasahi. Nah, setelah tumbuh tunas, baru nanti dimasukkan ke tanah atau ke media. Ini akan menghindari busuk atau tidak tumbuh, karena apa? Perawatannya jauh lebih mudah ketika masih di baki. Ya, itu nanti cara menanam juga kalau bisa juga dengan polybag atau bagor. Nah, caranya jangan langsung dipenuhi, medianya jangan langsung penuh bagor atau polybag, jangan. Cukup karena jahe ini yang akan ditumbuhkan adalah ripangnya. Ripang itu dia akan jahe itu akan bersusun nantinya. Jadi kalau misalnya kita penuhi kemudian jahe ditaruh di atas, akan susah, repot, dia tidak akan tumbuh ke bawah nambah banyak, tidak. Beda dengan umbi ya. Kalau ketela taruh di paling atas, nanti akarnya ke bawah membesar, jadi penuh. Tapi kalau jahe beda, pertumbuhannya adalah akan ke atas. Jadi ya, tadi sudah tumbuh ripang, numbuh anakan lagi, naik ke atas sehingga media itu dari sedikit di bawah. Kalau misalnya itu di bagor, ya itu ya sedikit dulu, jangan langsung penuh setengah bagor, baru jahe ditanam, kemudian ditutup secukupnya saja, tidak tebal-tebal. Karena jahe ini juga tumbuhnya di permukaan, cukup ketutup saja. Itu. Kemudian nanti udah numbuh, sudah subur ke atas, mulai kelihatan jahe-jahe, ditutup lagi dengan media. Nanti dia akan numbuh ke atas lagi, tutup lagi. Jadi begitu seterusnya sampai penuh bagor itu. Nanti satu media itu akan penuh. Nah, ini gambaran sekilas bagaimana cara budidaya jahe yang bagus, jahe apapun, ya, jahe apapun. Kebetulan yang ini recommended adalah jahe merah karena yang kita sudah ada semacam kerjasama untuk nanti pengadaan bibit sampai pemasaran. Nah, itu mungkin yang bisa kami jelaskan sedikit. Nanti kita akan praktek di belakang sudah disediakan. Namun sebelum praktek barangkali masih ada sedikit selingan dari Bu Tutik maupun dari pembawa acara. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, semoga nanti menjadi sukses. Kita bersama sukses Temanggung pada umumnya dalam mensukseskan program Mustika Desa ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari pertanian. Bapak Ibu,
kita masuk kepada gong dari acara ini, yaitu penanaman bibit. Sudah disediakan di belakang lahannya, kemudian medianya sudah ada, kita akan tanam bersama. Kemudian dengan begitu nanti acara juga akan berakhir. Saya mohon maaf apabila di dalam memimpin acara ini banyak salah, ya. Sekarang kita akan menuju ke belakang, tetapi sebelumnya kita akan foto bersama di sini, ya, dengan ini foto di sini. Kemudian nanti di belakang kita juga akan foto bersama dengan membawa banner, ya. Monggo Bapak Ibu untuk jumeneng di sini. Ya, pertama-tama adalah persiapan media tanahnya supaya nanti ini kebetulan kemarin sore kita sudah terlalu semangat sehingga sudah langsung kita campur untuk pupuknya. Jadi pupuk pertama-tama adalah pupuk dengan tanah, ya. Pupuk dengan tanah itu bisa 1:3 atau sampai 1:5 tergantung jenis tanahnya, gulanya mawur enggaknya, ya. Dalam artinya kalau tanah yang remas seperti ini kan ada kadang-kadang tanah itu agak lempung. Ada juga tanah yang mungkin yang bagus yang bawah patringan. Nah ini kan mawur, itu lebih bagus, ya, karena dobenya. Nah itu monggo disesuaikan. Tapi idealnya adalah 1:3 tanah dengan pupuk. Yang 1 itu pupuknya, yang 3 tanahnya. Jadi kalau pupuknya 1 ember, nanti tanahnya 3 ember dicampur. Itu untuk media tanamnya supaya lebih efektif. Kemudian supaya biasanya tanah itu kan yang sudah nanam di polybag atau di mana itu cepat padat, ya enggak? Jadi anunya padat. Ini medianya nih, sehingga tanamannya susah untuk berkembang. Nah ini bisa disiasati. Kalau tanah seperti itu bisa dicampur dengan sekam, arang sekam. Jadi sekam yang sudah dibakar, ya, ibu-ibu bisa mengusahakan sendiri, bisa beli ada. Sekarang ada mulai dengan maraknya program Mustika Desa ini, ada beberapa kelompok wanita tani atau kelompok tani yang kreatif membuat ini, nanti bisa beli, tapi membuat sendiri juga bisa. Nanti kita kesempatan lain ada session pelatihan khusus pembuatan pupuk, ada pupuk padat, pupuk cair. Nah, nanti bisa kita berikan misalnya nanti ada kesempatan seperti itu, karena nanti di desa tentunya akan ada anggaran untuk kegiatan ini juga yang nanti kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Nah tadi yang tanah dan pupuk sudah 1:3 sampai 1:5 itu. Nah kemudian berapa sekam dengan campuran tadi? Nah ini akan lebih bagus 1:1 supaya rongga udaranya ada, sehingga perakaran itu tumbuh dengan baik. Kalau perakaran tumbuh dengan baik, nanti daunnya akan subur. Kenapa padat itu susah tumbuhnya? Karena udara di dalam tanah juga tidak maksimal. Ternyata tanaman pun butuh udara di dalam perakarannya. Nah, itu persiapan media. Kemudian tadi persiapan setelah media tersedia, bibit. Pilih bibit yang bagus, ya. Yang jangan terlalu tua. Kalau dari pohon dari anakannya, ya. Tapi kalau misalkan dari jahe yang masih ripang tadi saya sampaikan, bisa beli di pasar, di mana itu ditaruh di baki, dibasahi. Jangan direndam, cukup basah saja, disemproti pakai kalau yang burung itu saya atau di kipas gitu,
Yang penting basah. Basah itu kalau dipegang ada airnya, tapi kalau diangkat tidak netes. Jadi ukurannya sangat mudah. Jadi kalau diangkat itu tidak netes, tidak ada air netes, tapi kalau dipegang itu basah kan. Jadi kelembabanya untuk nanti setelah tumbuh, mulai numbuh itu mulai berkuncup, baru ditanam. Ya. Nah, caranya ibu sebelum nanti madai jangan langsung penuh. Tadi kami sampaikan bahwa jadi ini dilipat gini ini maksudnya apa? Supaya besok ya, jadi jangan langsung penuh. Jadi ini kira 1:1 nanti dicampur. Ini supaya lembut kan tadi ada rongganya. Kenapa tidak pakai sekam yang langsung segar? Nah, ini karena arang sekam ini di situ juga ada zat-zat hara yang membuat dia misal ada racun-racun tanah itu dia serap di arang itu, sehingga perakaran bisa tumbuh maksimal. Nah, jadi jangan langsung dipenuhi. Kira-kira segini sudah cukup. Jadi jangan terlalu. Kira-kira jahe itu masih perakarannya tunggu ya sekitar sentinan lah. Jadi tidak langsung penuh. Nah, ya, jadi Selama ini salah. kenapa tadi sampai itu jahe itu numbuhnya ke atas. Jadi begitu ada tunas tumbuh lagi, tunas nambahnya begitu. Jadi dia tidak akan akarnya terus menggembung. Enggak. Bedanya yang nanti malah kalau banyak akarnya yang menunggu nanti. Kalau pakai pupuk kandang gimana Pak? Aja ini bisa dengan tanah sama pupuk tadi, nggih, Pak. Tanah kalian pupuk ini ke ember, tanah 3 nopo 3 bangsal, nek memungkinkan nggih. Dicampur. Mangke campuran tanah kali sekam niki nek niki campurane ember niki ember. Oke, tapi nggih menyesuaikan misalnya tanah remah pun berpasir nggih mboten kudu kata-kata niki nek jempol biasa sok maksud niku kata ini. Oke. Jadi nah, ini karena yang ditanam adalah dari bibit yang sudah jadi, yang sudah pohon. Nah, tidak perlu dijabut dulu ya, ini dengan tanahnya nggak apa-apa karena dia sudah makan di sini, jangan dibuang nggak apa-apa. Kalau misalnya kok terlalu tebal sini, kalau mau ngurangi jangan sampai habis. Nah, ini kan akar pas seperti ini ya, ini boleh. Tapi jangan sampai nanti akarnya ke Cabut. megat, jadi jangan sampai. Kadang ada ya kalau ini sudah lama malah akarnya sudah kelihatan banyak, itu taruh saja, tidak usah dikurangi ini, supaya tidak mengalami alum. Kalau ini dibongkar total nanti menjadi alum dulu di media yang baru ini. Jadi nanti ditaruh begini, terus ini ditambahinya hanya seperes, jangan kata tadi yang pokoknya itu tetap ya, karena ini sifatnya bukan tanaman yang dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti akan menjadi tanaman yang tidak bisa dipendam. Jadi biar dekat antara jahe dengan permukaannya. Kalau nanti terlalu ting
terus nyiram semangat, justru ini yang busuk. Nah, kenapa pohonnya kok malah jadi busuk saja, jadi menguning? Nah, karena tadi. Jadi cukup seperti ini, ya. Seperti tadi ini kan, dana sedikit saja. Nah, ini sudah besok. Kalau ini sudah tumbuh anakan banyak, kelihatan mulai ada jahe muncul di sini, kelihatan jahenya, baru ditambah lagi. Ini dinaikkan. Terus demikian sampai akhirnya nanti ini penuh. Nah, jadi begitu, ya. Terus nyirame, pun kados wau basah dalam artian nek niki dipegang telas tapi pun ngantos ngeten iki netes. Diperes ngeten iki kok netes niku terlalu basah. Menyebabkan jahe busuk. Ngeten nggih. Jadi niku pada prinsipnya seperti itu untuk tanam jahe apapun. Jadi kebetulan ini direkomendasi jahe merah karena memang nilai ekonominya tinggi, anti pitik ya di rumah itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin Mas Ari, Mas anu Pak ada menambahkan, Mas Hanif? Tuntas. Ibu-ibu ada yang bertanya, monggo, mumpung ketemu. Makasih deh. Saya kan nanam jahe, tapi kan di halaman apa bang? Karena sekarang kan musimnya hujan terus. Panabinya itu kuning-kuning banyak terus ini apanya? Akarnya itu malah nggak tumbuh jahenya, malah akarnya yang banyak. Itu air. Nanti terlalu banyak air dan ketika nanamnya di polybag saya di pot, iya. Tapi insya pertama sudah penuh ya, tidak tadi seperti yang ya. Nah, itu sehingga air apa panen itu akar yang tumbuh di bawah yang banyak. Mungkin kan bisa tumbuh. Itu solusinya dengan gagrak ganti yang media baru seperti ini, dimulai dengan seperti ini, malah sambil di tangkarkan, pisah-pisah. Ada lagi? Betul-betul? Monggo. Niki kan madai nggo piyambak. Nggih to mun disebut piyambak-piyambak. Didamel saapi-apike. Mumpung arang sekame nggih mboten tumbas, ngene mboten tumbas. Sing ajeng-ajeng napa? Nyampur empun ngeten, Pak. Mumpung arah kawan yo lebih banyak arah kawannya itu nggih mangke. Saya nutrisinya mboten ngeten. Monggo untuk Pak Camat, Pak Kaposko sudah disediakan, warung sudah disediakan. Sudah ya. Untuk simbolis. Nandur anak, ayo. Di rumah harap anak kayak itu. Tanah jangan sampai pecah. Dibuat lubang dulu. Nah ini seperti Pak hari ini lah. Dibuat lubang dulu, terus baru dimasukkan ditimbun. Usahakan tanah jangan sampai pecah. Gitu. Mungkin Pak. Habis diangkut. Jarang ngarep kecamatan ya Pak. Oke. Sudah direkam. Ya, Iya.
Siapa yang Mbak Tuti masih ada kabar? Saya merah. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik. Kami segenap masyarakat Kecamatan Selopampang beserta Ewarung Kecamatan Selopampang mendukung program Mustika Desa Tani Pekarangan. Temanggung,